Ya, halo halo. Apa kabar? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya gue juga lupa mengucap salam. Kali ini gue akan bahas tentang bagaimana tim nasional kita yang semalam main menghadapi Vietnam yang berakhir dengan skor kosong atau 1-0 ya, karena main di kandang Vietnam. Jadi gue harus nyebutinnya angka ininya dulu ya, tuan rumah. 1-0 untuk Vietnam atas Indonesia. Ya, Indonesia semalam lebih cenderung mainnya bertahan ya dan mengandalkan counter attack ya gitu. Dan kali ini gue akan bahas juga dari pendapat beberapa pundit ya terkait dengan tim nasional Indonesia selama di AFF gitu ya. Ya, kalau dibilang menurut Coach Justin ya, sebagai pundit yang udah cukup terkenal ya di Indonesia dan banyak sekali pengikutnya, ya dia merasa merasa perbedaan yang luar biasa ketika Indonesia senior dan juga perbedaannya dengan yang tim sekarang yang diturunkan di AFF ini gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa yang sekarang ini ya mainnya masih belum seperti ya para seniornya gitu ya, masih banyak salah passing dan lain sebagainya gitu. Dan masih belum mainnya masih belum punya visi yang baik gitu ya. Kalau menurut Coach Justin gitu ya. Ya, tapi gue sendiri berpendapat sih sebenarnya gini. Untuk di AFF kali ini memang gue adalah salah satu orang gitu. Memang akhirnya ada dua pendapat terkait dengan apakah di Indonesia ini harus juara AFF saat ini atau enggak gitu ya. Dan lain sebagainya. Waktu itu gue memang mau buat videonya tapi belum sempet. Tapi gue orang yang berpendapat bahwa ya buat gue setuju dengan timnas saat ini gitu, dengan kita mengikuti AFF saat ini yang mengandalkan timnas U20 bahkan U22 ya gitu, yang memang jangka panjangnya adalah persiapan untuk SEA Games gitu. Nah itu jadi ya lebih setuju ke sana gitu. Dan ya mau juara mau enggak ya itu menurut gue adalah urusan nanti, karena kita memang berpikirnya untuk progres untuk jangka panjang ya kan gitu ya, untuk jangka panjang. Meskipun ya kembali lagi ada pendapat yang mengatakan kita bisa dikatakan juara sebagai king ASEAN atau Asia Tenggara kalau kita sudah bisa menjuarai AFF. Argentina gitu kan ya, dibilang katanya sebagai menjadi nomor 1 di dunia karena dia telah menjuarai Piala Dunia. Tapi gue sih bukan orang yang berpendapat begitu ya. Ya kalau kita bisa mengatakan begitu, bahwa sekarang siapa sih yang dibilang sebagai rajanya Asia gitu ya? Semua orang pasti akan bilang, hampir semua bukan mayoritas lah ya, akan bilang Jepang gitu ya. Kenapa Jepang? Ya karena memang ya sekarang tim mana yang bisa menghajar Jerman 1-4 gitu ya. Ya ke Jepang gitu loh. Apakah sekarang harusnya kan kalau memang dibilang juara itu berdasarkan atau yang hebat itu adalah yang juara gitu, yang menjuarai turnamen tersebut saat ini di regional tersebut saat ini, berarti kan harusnya Qatar ya. Karena kemarin Qatar yang berhasil jadi juara Piala Asia gitu. Tapi kan ini adalah Qatar boleh juara, tapi orang pasti sepakat Jepang yang jadi tim jagoannya Asia gitu ya, dengan prestasi yang luar biasa gitu ya. Dan juga banyaknya pemain yang merumput di Liga Inggris dan juga liga-liga top ya, kayak Endo ya kan, banyak ya. Nah itu, gue salah satu yang berpendapat begitu, maksudnya menganut pendapat itu gitu ya.
Ya nggak mesti juga gitu, kita harus mati-matian juara AFF atau ASEAN Cup untuk dibilang kita rajanya ASEAN. Ya kalau kita akhirnya bisa lolos sampai sekarang ini kan kita lolos kualifikasi piala ketiga ya, kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Sedangkan tim ASEAN lain belum ya, di saat ini gitu ya, belum ada ya. Mungkin kita bisa bilang seperti itu karena kita lolos kualifikasi ronde ketiga gitu. Dan untuk di semua lini ya, di semua umur kita juga berhasil untuk menjadi apa namanya, masuk ke Piala Asia ya. Udah dari U20 gitu, U17 kita juga lolos kualifikasi Piala Asia ya. Begitu, mungkin menurut gua jadi patokan ya, kita bisa aja mengatakan bahwa kita apa namanya, saat ini yang paling terkuat di Asia Tenggara. Tapi buat gue nggak penting sih sebenarnya gitu, nggak penting juga pengakuan itu kita diakui oleh negara tetangga atau enggak ya, kita buktikan saja. Dan sekarang kan fokus kita adalah di Piala Dunia kualifikasi, maksudnya kualifikasi Piala Dunia, dan kita berpeluang ya gue bilang untuk lolos langsung kalau kita bisa mengatasi Australia, China, dan Bahrain di 3 pertandingan terakhir. Ya syukur-syukur bisa nahan imbang Jepang lah ya, karena Jepang juga sudah tidak berkepentingan mungkin di pertandingan terakhir untuk dapat poin gitu ya. Jadi kita berpeluang ya, kalau kita bisa melakukan itu ya kita bisa di peringkat kedua dan bisa lolos otomatis. Lah kalau kita lolos, masa iya kita masih bisa dikatakan kita bukan rajanya Asia Tenggara saat ini? Kan begitu ya. Jadi ya AFF ini ya kembali lagi ke AFF ya, menurut gue ya udah, ini hanya untuk ajang kayak kita akan menghadapi SEA Games gitu ya. Ya ini adalah ajang untuk bagaimana regenerasi gitu. Tim U20 kita atau tim U22 kita ya harus naik untuk pertarungan di Piala AFF ini gitu. Ya kalau ketika kemarin ya kita menghadapi Myanmar, kita bisa menang 1-0 ya, kita menghadapi Laos yang mengejutkan kita bisa ditahan imbang 3-3 ya nggak masalah. Gue bukan orang yang akhirnya kecewa banget ya terkait dengan hasil tersebut gitu, ya udah, karena gue berpendapat bahwa tim ini dibentuk atau dibuat untuk tujuan akhirnya adalah nanti SEA Games kan gitu. Jadi ya nggak masalah gitu. Ketika Sintayong mencoba beberapa pemain ya seperti Kakang Rudianto dicoba, ya nggak ada masalah. Semalam juga akhirnya dicoba kan, Papahan ya dicoba seperti itu. Jadi ketika semalam lawan Vietnam pun kalah 1-0 ya gue tetap happy aja sih ya. Kalau biasanya kan Indonesia kalah gue beda ya suasananya, tapi ini gue tetap happy aja karena gue bilang ini adalah proses gitu ya. Tim ini memang baru, sedangkan Vietnam kita tahu sendiri TSC-nya aja di Korea kan dengan skuad terbaiknya, termasuk ada ya yang mencetak gol semalam Nguyen Quang Hai, ini kan pemain yang udah cukup berpengalaman sekali untuk menghadapi Indonesia. Bahkan di 3 pertandingan Indonesia kan dia main juga Quang Hai. 3 pertandingan Vietnam lawan Indonesia di kualifikasi dan juga Piala Asia kemarin gitu. Ya ngelawan Filipina, selanjutnya kita kan lawan Filipina ya. Ngelawan Filipina kita akan main home lagi melawan Filipina. Ya gimana ya, semoga kita bisa menang. Untuk Filipina sendiri gue belum cari infonya, dia nurunin squad usia berapa, tapi kalau gue kemarin baca ya, memang skuad Indonesia ini adalah skuad yang paling muda di AFF tahun ini dengan rata-rata usia sekitar 20, sekian tahun lah, di bawah 21 tahun rata-rata usianya gitu. Yang praktis yang senior hanya Asnawi dan juga Pratama Arhan ya kayaknya. Rafael Strike aja masih muda. Kayak gitu ya. Melawan Filipina mudah-mudahan kita bisa ya menang kalah nggak terlalu inilah, gue sih nggak terlalu pusing lah. Kita mau lolos semifinal atau
enggak ya udah gitu. Tapi sih feeling gue kita akan lolos semifinal dan akan menghadapi Thailand. Nah kalau udah seperti itu mentalnya akan beda lagi ya. Gue sih mikirnya gitu. Ketika orang mungkin memprediksikan seperti kemarin ya, memprediksikan setelah melihat gitu ya Indonesia lawan Laos, lawan Vietnam akan dihajar, dibantai habis-habisan ya, ternyata anak-anak muda U22 kita juga bisa memberikan perlawanan kan. Cuman masalahnya adalah di lini tengah kan, karena tidak ada Marcelino Ferdinand, seorang yang kreatif, dan juga memang lini tengah kita kurang kan gitu ya. Sehingga kita sulit untuk menciptakan banyak peluang dari serangan balik ke Vietnam, karena juga kemarin kita terlalu dalam ya bertahannya gitu, menurut dari beberapa pundit yang gue saksikan atau gue dengar. Jadi ya itulah, kita akan lihat nanti. Feeling gue Indonesia akan masuk semifinal, tinggal paling melawan Thailand ya, kemungkinan besar gitu, melawan Thailand. Dan kita akan lihat nanti home dan away melawan Thailand akan seperti apa gitu, karena Thailand juga kemarin ngelawan Malaysia juga kesulitan juga 1-0, hanya mampu menang 1-0. Dan yang menarik adalah sebenarnya di AFF ini adalah munculnya kekuatan tim-tim seperti Laos dan Kamboja. Ini adalah sesuatu hal yang sangat seru ya. Bagaimana Laos juga sekarang tidak bisa lagi menjadi lumbung gol gitu, dan juga Kamboja yang sukses menahan imbang Malaysia ya benar, Kamboja menahan imbang Malaysia, dan Malaysia pun hanya menang tipis dari Timur Leste, sempat tertinggal 1-2 juga. Ya ini seru juga gitu, menunjukkan bahwa ya kalau tim-tim yang di atas ini seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand tidak segera berbenah, ya bukan hal yang mustahil gitu. 2 tahun ke depan mereka justru akan bisa dikalahkan oleh Kamboja ataupun Laos gitu ya, karena Kamboja dan Laos kayaknya serius ya untuk membenahi sepak bola mereka gitu. Ini luar biasa, kita tinggal tunggu aja. Dan Indonesia sudah bergerak ya, sudah menurunkan tim U22-nya ini yang gue suka gitu, karena kita memang harus berpikirnya itu lebih ke depan gitu ya. Gue gak peduli lah dengan orang-orang yang bilang kita harus juara dan lain sebagainya. Gak, kalau gue bilang kita harus berpikirnya ke depan ya. Kalau kita bisa mencapai Piala Asia, atau bahkan kita bisa berprestasi untuk menuju ke Piala Dunia ya di kualifikasinya, kenapa kita harus mati-matian di regional ASEAN gitu ya. Karena kemenangan itu kan bukan hanya siapa yang kuat, tapi juga siapa yang beruntung, itu juga mempengaruhi hasil ya. Banyak faktor lah sehingga tim tersebut bisa menang gitu. Tapi yang penting adalah konsistensi kan itu, sehingga tim tersebut dikatakan dia bisa juara atau dia yang terhebat adalah karena konsistensinya gitu. Karena kalau dilihat hanya dari 1-2 pertandingan aja, oh ini kalah, ini nggak masuk semifinal, ya susah juga gitu, karena banyak faktor yang mempengaruhi itu gitu. Gue akan balik lagi di video gue selanjutnya. Thank you.